Kalau babi itu haram, kenapa Allah menciptakannya? Apakah sekadar cobaan? Atau ada kisah besar di baliknya? Ternyata jawabannya membawa kita jauh ke masa banjir besar zaman Nabi Nuh. Di dalam bahtera, ribuan hewan hidup bersama dan dari situlah muncul satu makhluk yang sampai hari ini menjadi simbol larangan, yakni babi. Bagaimana awal mula hewan ini tercipta dan apa rahasia Allah di balik penciptaannya? Inilah kisah yang jarang diceritakan. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Bayangkan sebuah kapal raksasa terapung di tengah lautan banjir besar. Air menutup bumi, langit gelap, dan semua kehidupan di daratan musnah. Di dalamnya, Nabi Nuh bersama pengikutnya yang beriman dan sepasang dari setiap jenis hewan yang diselamatkan oleh Allah. Bahtera itu bukan sekadar kapal, tapi dunia kecil yang berisi kehidupan. Ada manusia, ada kambing, sapi, unta, kuda, ayam, hingga hewan-hewan liar. Mereka hidup seperti biasanya, makan minum, mereka bergerak, dan tentu saja mereka membuang kotoran. Awalnya semua berjalan baik, tapi semakin hari semakin terasa masalah besar. Kotoran hewan menumpuk, baunya menusuk, lalat bertebaran, dan perlahan penyakit mulai mengancam. Ingat, mereka berada di kapal tertutup berbulan-bulan lamanya. Tidak ada daratan untuk dibersihkan, tidak ada lahan luas untuk menyingkirkan sampah. Situasi ini membuat para penumpang kapal resah. Bayangkan saja, satu ekor sapi bisa menghasilkan puluhan kilogram kotoran setiap hari. Bagaimana jika jumlahnya ratusan hewan? Bahtera itu nyaris berubah menjadi lautan limbah. Nabi Nuh sebagai pemimpin tidak tinggal diam. Beliau tahu ini bukan sekadar masalah kebersihan. Ini ancaman bagi seluruh kehidupan yang Allah titipkan di dalam bahtera. Bila penyakit menyebar, mereka bisa binasa bahkan sebelum banjir berakhir. Maka Nabi Nuh mengangkat tangan berdoa dengan penuh harap. Beliau memohon kepada Allah, "Ya Rob, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Bijaksana. Berikanlah jalan keluar bagi kami agar kehidupan ini tetap terjaga." Doa itu bukan sekadar permintaan kecil, melainkan permohonan penyelamatan. Sebab di tengah bahtera itulah masa depan umat manusia dan hewan bergantung. Tanpa solusi, semua bisa berakhir dalam kebinasaan. Dan di titik inilah Allah memberikan jawaban yang tidak pernah terbayangkan. Jawaban yang akan melahirkan salah satu makhluk paling kontroversial sepanjang sejarah, yakni babi. Tapi bagaimana bisa seekor babi menjadi solusi dari masalah besar di bahtera Nuh? Dan kenapa justru makhluk inilah yang akhirnya Allah haramkan untuk dimakan? Inilah rahasia yang akan terungkap dalam bab berikutnya. Doa Nabi Nuh akhirnya dikabulkan. Dari masalah besar yang hampir merusak bahtera, Allah menurunkan sebuah solusi, tapi dengan cara yang tidak biasa. Dikisahkan dalam riwayat-riwayat Israiliyat, Allah menciptakan dua makhluk baru di dalam bahtera, yakni tikus dan babi. Tikus diciptakan untuk memakan sisa makanan yang tercecer agar tidak membusuk. Sementara babi ditakdirkan untuk memakan kotoran hewan-hewan lain yang menumpuk. Bayangkan betapa terkejutnya para penumpang kapal ketika melihat hewan itu muncul untuk pertama kalinya. Seekor hewan aneh, tubuhnya kekar, moncongnya seperti siap mengais tanah, dan sifatnya rakus luar biasa. Tidak ada yang menyangka justru hewan inilah yang menyelamatkan mereka dari tumpukan najis dan kotoran. Hari-hari pun berlalu, babi mulai melakukan tugasnya.
Semua kotoran yang menumpuk habis dilahap tak tersisa. Bau yang tadinya menusuk berangsur hilang. Bahtera yang tadinya nyaris berubah menjadi sumber penyakit kembali bisa dihuni dengan lebih tenang. Disinilah kita melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ciptaan, meski tampak hina, memiliki fungsi tertentu. Babi mungkin dianggap najis, tapi saat itu ia adalah penyelamat. Seakan Allah ingin menunjukkan tidak ada ciptaan yang sia-sia. Namun di balik fungsi pentingnya, sifat babi memang berbeda dengan hewan lain. Hewan ini tidak mengenal jijik. Ia akan memakan apapun yang ada di hadapannya, bahkan kotorannya sendiri. Sifat inilah yang kelak menjadikan babi sebagai simbol ketidaklayakan untuk dikonsumsi manusia. Bayangkan kalau manusia makan hewan yang pekerjaannya membersihkan kotoran, tentu akan membawa penyakit. Sejarah kemudian membuktikan bahwa daging babi memang mengandung banyak resiko kesehatan, seperti cacing pita dan berbagai virus. Jadi larangan dari Allah bukan tanpa alasan, tapi penuh hikmah. Dalam beberapa kitab tafsir, para ulama menjelaskan, kisah babi di Bahteranu memang masuk kategori Israiliyat, yakni riwayat dari tradisi Yahudi dan Kristen yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya secara mutlak. Tapi kisah ini tetap dijadikan pelajaran moral karena mengandung hikmah, bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak pernah tanpa tujuan. Babi mungkin diciptakan dari situasi darurat, tapi sejak itu ia menjadi pengingat bahwa ada makhluk yang Allah hadirkan hanya untuk fungsi tertentu, bukan untuk dinikmati. Dan dari sini pertanyaan besar pun muncul. Jika babi punya fungsi begitu penting, kenapa kemudian Allah haramkan untuk manusia? Apakah larangan ini hanya soal kesehatan atau ada makna yang lebih dalam? Jawabannya akan kita temukan dalam bab berikutnya. Setelah peristiwa di Bahteranu, babi menjadi bagian dari sejarah manusia. Tapi yang menarik, hampir semua agama samawi, Islam, Yahudi, dan bahkan tradisi awal Kristen memiliki pandangan khusus tentang hewan ini. Dalam tradisi Yahudi, larangan memakan babi tertulis jelas dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Imamat pasal 11 disebutkan, babi memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram bagimu. Artinya, bagi orang Yahudi, babi bukan sekadar hewan kotor, tapi juga simbol ketidaktaatan. Sampai hari ini, umat Yahudi yang taat tidak akan menyentuh daging babi. Lalu, dalam agama Islam, larangan itu ditegaskan kembali dengan sangat tegas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini bukan hanya sekali disebut, tapi berulang-ulang dalam beberapa surah menunjukkan betapa seriusnya larangan ini. Yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, Quran Surat Al-An'am ayat 145, dan Quran Surat An-Nahl ayat 115. Menariknya, larangan ini bukan sekadar soal kesehatan, tapi juga soal ketaatan. Allah ingin mengajarkan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan meski kadang kita tidak tahu alasannya secara ilmiah. Terus bagaimana dengan agama Kristen? Di masa Yesus, larangan babi masih berlaku. Injil Matius menceritakan kisah Yesus yang mengusir roh jahat lalu memasukkannya ke dalam kawanan babi hingga babi-babi itu berlari dan mati di danau. Kisah ini seakan menegaskan bahwa babi memang identik dengan ketidakbersihan rohani. Namun, seiring waktu, sebagian umat Kristen modern tidak lagi memegang teguh larangan itu. Tradisi Paulus dalam Perjanjian Baru menyatakan bahwa makanan bukanlah yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari hati manusia. Dari sinilah banyak orang Kristen sekarang memperbolehkan daging babi. Dari sini kita belajar sesuatu yang menarik. Agama Yahudi tetap mengharamkan babi. Agama Islam mengharamkan babi dengan tegas. Agama Kristen awal melarang, tapi sebagian besar umat Kristen modern saat ini memperbolehkannya.
Artinya, meskipun pandangan berbeda-beda, babi sejak dahulu selalu menjadi hewan yang kontroversial. Ia bukan sekedar hewan ternak biasa. Ia punya makna simbolis dalam agama-agama besar dunia. Dan dari sinilah muncul pertanyaan berikutnya. Apakah larangan babi hanya sebatas aturan agama? Ataukah ada hikmah yang lebih dalam yang bisa kita pahami dari sisi kesehatan, sains, dan kehidupan manusia? Jawabannya ada dalam bab selanjutnya. Setelah kita tahu bagaimana babi hadir dalam kisah Nabi Nuh, lalu bagaimana agama-agama memandangnya, sekarang muncul pertanyaan penting. Mengapa Allah benar-benar mengharamkan hewan ini untuk manusia? Larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu bukan tanpa alasan. Dalam Islam, setiap perintah dan larangan punya hikmah, meski kadang tidak langsung bisa kita pahami. Babi adalah salah satu contoh nyata. Mari kita lihat dari sisi sains dan kesehatan. Babi dikenal sebagai hewan yang sangat rakus, tidak pilih-pilih makanan, bahkan rela memakan kotorannya sendiri. Karena sifat itu, tubuhnya menjadi sarang berbagai penyakit. Para ahli kesehatan menemukan bahwa daging babi rawan mengandung parasit berbahaya seperti cacing pita atau Taenia solium dan virus mematikan seperti swine flu. Bahkan dalam sejarah modern, banyak wabah penyakit berawal dari peternakan babi. Inilah mengapa Allah mengharamkan babi, bukan sekadar karena jijik, tapi demi melindungi manusia. Dan kalau dipikir-pikir, larangan itu justru bukti kasih sayang Allah. Dalam tafsir Al-Quran, para ulama menegaskan bahwa babi haram li'ainihi, yang artinya zatnya sendiri memang najis, tidak bisa dihalalkan dalam bentuk apapun. Berbeda dengan bangkai atau darah yang masih bisa berubah status jika diolah, sedangkan babi tetap haram dalam kondisi apapun meskipun dimasak dengan durasi yang sangat lama, tetap saja haram. Tapi larangan babi juga bukan hanya soal kesehatan. Ada sisi spiritual di dalamnya. Allah ingin menguji apakah manusia mau tunduk kepada aturannya meskipun kadang tidak paham alasannya, sebab hakikat iman bukan sekadar logika, melainkan juga ketaatan. Coba bayangkan kalau babi tidak diharamkan, mungkin manusia akan memakannya tanpa pernah berpikir panjang. Tapi dengan adanya larangan, babi menjadi pengingat. Ia adalah hewan yang memang ada gunanya di bumi untuk membersihkan kotoran, menjaga ekosistem, tapi bukan untuk dikonsumsi. Dari sini kita belajar bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan fungsi yang berbeda. Ada yang untuk dimakan, ada yang untuk bekerja, ada yang untuk dijadikan tanda kebesaran. Tidak semua ciptaan harus kita nikmati. Sebagian diciptakan hanya untuk kita ambil pelajaran. Dan inilah yang mengantar kita ke sebuah pemahaman lebih dalam, bahwa babi bukan sekadar hewan haram. Ia adalah simbol ujian, simbol bahwa iman sejati adalah ketaatan meski kita tidak selalu mengerti alasannya. Dan itu yang akan kita bahas dalam bab terakhir. Di balik semua kisah tentang babi, dari bahtera Nabi Nuh hingga larangan dalam Al-Quran, ada satu pesan besar, bahwa babi adalah ujian ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja tidak menciptakan babi, tapi justru dengan adanya larangan, maka manusia diuji. Apakah kita tunduk pada aturannya, atau lebih memilih hawa nafsu? Babi memang punya fungsi. Di bahtera Nuh, ia membersihkan kotoran. Di alam, ia menjaga keseimbangan dengan sifat rakusnya. Tapi Allah tidak menjadikannya halal untuk dimakan. Sama seperti api, bermanfaat untuk memasak, tapi berbahaya kalau kita peluk. Ulama mengatakan, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, hanya saja tidak semua ciptaan untuk dimakan. Itulah intinya. Keharaman babi mengajarkan bahwa iman bukan sekadar ritual besar,
tapi juga ketaatan pada hal-hal kecil, bahkan pada makanan sehari-hari. Jadi, babi bukan sekadar hewan haram. Ia adalah pengingat bahwa iman sejati adalah tunduk meski kita tidak selalu tahu alasannya. Dan inilah rahasia terbesar di balik penciptaannya. Wallahu a'lam bishawab. Pada akhirnya, kisah babi bukan hanya soal hewan haram. Dari bahtera Nabi Nuh hingga larangan dalam Al-Quran, semua mengajarkan satu hal, bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Babi diciptakan mempunyai fungsi, tapi bukan untuk dikonsumsi. Keharamannya adalah ujian. Apakah kita mau taat meski tidak selalu tahu alasannya? Kisah ini mengingatkan kita bahwa iman tidak hanya diuji lewat ibadah besar, tapi juga lewat hal sederhana seperti makanan. Dan justru dari situlah ketaatan sejati terbentuk. Sekarang aku ingin mendengar pendapat kalian semua. Menurutmu, apakah larangan babi lebih banyak terkait kesehatan atau murni sebagai ujian ketaatan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video kisah-kisah seru dan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.